Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bitanawwu'in minat ta'ati wal ibadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sayyidis sadat wa qadatil qadat wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalina dhawil karamat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama yang kami muliakan, tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh, dan tidak lupa kepada seluruh pengurus pondok pesantren Daris Darul Ilmi Wassulu dan segenap para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kerawan panjenengan di pondok kami, insyaallah pondok kami tambah berkah, tambah manfaat, dan insyaallah para pengurus beserta para santri insyaallah dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang selalu dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur fi ta'atillah, dan insyaallah semuanya nanti setelah umur yang panjang dengan bekal yang komplit ketemu dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita menerangkan tentang fadilah surat Al-Fatihah, kemudian menyambung fadilah daripada ayat kursi, dan malam ini insyaallah akan kita terangkan tentang fadilah membaca dua ayat akhir Baqarah, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi, dan insyaallah jika ada waktu akan kita terangkan juga fadilah surat Al-Ikhlas dan Muawwidhatain. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berilmu, amin. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam itu terdapat aneka ragam bentuk taat dan ibadah, variasi dalam kita mengabdi kepada Allah agar kita tidak jenuh dan bosan. Ada maulid, ada majlis taklim, ada zikir, ada istighasah. Niku napa tujuannya? Agar menghilangkan sifat jenuh dan sifat bosan. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Atha'il As-Sakandari alaihi rahmatullah, beliau dawuh, lamma khalaqallahu al-khalqa lamma khalaqallahu as-sa'amah minal khalq nawwa'a lahumut ta'ah. Ketika Allah Ta'ala itu melihat bahwa manusia ini memiliki sifat yang namanya sa'amah. Sa'amah niku cepet bosan, cepet jenuh. Bahkan dalam urusan ibadah pun itu ada. Sehingga bagaimana sistemnya Allah agar seorang hamba tetap selalu istiqamah taat, nawwa'alahul ibadah. Dikasih oleh Allah Ta'ala aneka ragam bentuk macam-macam taat. Seperti jenengan tenggeriyo, nek masakan cuma jangan asem ya nawa. Makanya perlu variasi. Kemarin bandeng keropok, malam ini gulai insyaallah. Niku variasi. Semoga tambah berkah. Amin ya rabbal. Seperti itu. Napa malam niki? Nah, kalau angsal bocoran nih, saya buatan ngantuk ya. Doakan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah dilancarkan rezekinya oleh Allah.
semuanya, yang infak, yang sedekah untuk majelis taklim ini, untuk pondok ini, untuk semua acara yang akan kita hadiri, semoga diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Surat Al-Fatihah kemarin kita terangkan senilai 2/3 Al-Quran. Sekali kita membaca Al-Fatihah kemarin kita terangkan senilai 2/3 Al-Quran. Berarti satu hataman kurang pinten? Kurang sepertiga. Diwawu ya Rafiq. Berapa kali Fatihah? Tawassul. Wonten sing hitung. Kalau 2 kali berarti sudah pinten? Kalau 3 kali sudah 2 kali hataman. Gitu? Kalau 3 kali sudah pinten? Kurang lebih 2 kali hataman. 2/3 kali 3. Nah, kalau 5 kali berapa? Kalau 10 kali berapa? Dan di Ratibul Haddad ini kalau jenengan hitung Fatihahnya, yang pertama tadi Fatihah langsung Ratibul Haddad, terus setelahnya barusan ketika anak santri nuangin kopi Fatihah, kurang lebih ada 4 atau 5. Itu sudah senilai 5 kali hataman Quran. Ditambahi kali tawassul, beliau Rafiq tinggal menghitung. Ini baru nopo Al-Fatihah. Terus kemudian cara Allah Ta'ala itu mengganjar ketika membaca Al-Quran, dilihat kondisi orangnya, suci enggak. Kalau dia membacanya dalam kondisi suci, itu penilainya beda ketika dia tidak suci. Ini bukan hanya untuk urusan Al-Quran, untuk urusan hadir majelis taklim, untuk urusan zikir, untuk urusan apa saja ada nilai plusnya. Nilai plus ini bukan dari sekedar lafal yang dibaca. Kalau lafal yang dibaca semuanya rata sama, tapi kondisi dalam dia menyikapi ketika berzikir, wabil khusus ketika membaca Al-Quran. Per huruf kalau baca Al-Quran dalam kondisi wudu, per huruf 25 kebaikan. Nek 5 kali hataman pinter Pak. Ayo, berapa jangan ngitung ini? Ayo, sing ahli matematika mohon dihitung. Ya Allah, bayangin. Ya, kalau jenengan membaca Al-Quran dalam kondisi jenengan wudu dan Fatihah kula kinten alternatif sing paling baik untuk kita selalu dengan Al-Quran. Dan jenengan memawasi dalam kondisi wudhu tinggal mengalihkan. Kalau Al-Fatihah itu hurufnya 155 atau 56, berarti 25 kali berapa? Loh, itu tadi pakai dasar 2/3 Al-Quran sekali Fatihah. Kalau tenggo pertemuan depan jenengan total pinten mangke diaturi nggih. Nah, sing angsal jawaban dapat sarung alia gratis. Kita masuk kemarin lagi pembahasan ayat kursi, yang mana setiap kali orang masuk ke dalam rumah membaca ayat kursi 30 hari setan nggak masuk, 40 malam sihir atau gangguan tidak masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah, sampun diamalkan apa tereng? Insya Allah. Yang sudah mudah-mudahan istiqomah, yang belum insya Allah mulai malam ini ojo sampai melebu omah nek urung maca napa ayat kursi, nek lali metu maneh. Kemarin kita terangkan dari Sayyidina Ali, barang siapa masuk ke dalam rumah, ketika masuk dia membaca ayat kursi,
maka thalathina yauman la yaqrubuhu syaitan, 30 hari syaitan gak bisa mendekati rumah. Terus sihir, kiriman-kiriman barang-barang sing boten sae niku tidak akan bisa menembus rumah yang ketika orangnya masuk membaca nopo ayat kursi. Berarti kalau dibalik hati-hati, nggih, kalau masuk rumah tidak membaca ayat kursi kan ngoten apa. Jadi kalau seandainya ada dalam rumah tangga kok kurang harmonis, berarti perlu dicek. Perenggawe namen tukaran ae. Geger mawon. Tukaran geger anake 14 ya napa nih. Maka tolong dicek. Tolong dicek ya. Berarti ada kekurangan dalam per individu pemilik rumah. Diaturi, suami diaturi, istri diaturi, anak-anak diaturi. Masuk ke dalam rumah jangan tinggalkan apa? Ayat kursi. Terus kemarin kita terangkan lepas sholat jangan tinggalkan pula, karena hasilnya bisa tampak ketika ruh di tenggorokan, dibukakan oleh Allah Ta'ala tempatnya di dalam surga. Berarti kalau dibukakan oleh Allah Ta'ala tempatnya dalam surga, berarti kan alamat husnul khotimah. Alamatnya husnul khotimah. Man qara'a ayatul kursi, riwayat Nasai dan Ibnu Hibban, barang siapa membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktuba, setiap selesai salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut, dia ini ahli surga, cuma nunggu mati. Nunggu nopo? Mati. Tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali napa? Artinya kalau sudah datang suatu ajal yang ditetapkan, berarti orang ini insya Allah wafatnya dalam kondisi napa? Husnul khotimah, barokai maos ayat kursi. Kapan? Seusai sholat fardu. Kita lanjutkan. Monggo sambil diunjuk. Monggo ya. Kita lanjutkan pembahasan napa? 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Apa fadilahnya dan keutamaannya? Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo Bahmuddin ana salam lawe. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menerangkan dalam kitab Azkar riwayat daripada Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari, hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhir suratil Baqarah kafat man qara'a bihima fi lailatin kafatah. 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Napa bunyinya? Amanar Rasulu sampai terakhir. Sarang-sarang monggo. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na ghufranaka rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna warhamna anta maulana. Niku 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Man qara'a bihima fi lailatin, barang siapa
yang membacanya secara istiqomah tiap malam. Tiap nopo kafatah, maka dua ayat tersebut bisa mencukupi untuknya di malam itu. Para ulama mencari-cari apa makna mencukupi. Mencukupi apa? Ada pendapat yang mengatakan mencukupi artinya melindungi. Napa? Melindungi, menjaga. Di malam itu tidak akan terkena musibah atau bala di saat itu. Ini pemahaman sebagian ulama. Sebab dawai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kafatah. Kafatah itu mencukupinya. Mencukupi apa? Ternyata sebagian ulama mengartikan maksudnya melindungi dan menjaga. Pendapat yang kedua, ini enak. Nggih, monggo diperhatiake. Pendapat yang kedua yang dimaksud mencukupi artinya mengganti daripada tahajud. Tapi kalau aturake aja digawe langganan lho nggih. Kula niku kadang wedi diterangke, tapi nggih ilmu kedah diterangke. Artinya kalau seandainya ada seseorang sudah kebiasaan ngelampai sholat nopo tahajud, pun, nggih, ternyata orang ini masih punya apakah nanti saya bisa bangun atau tidak karena keletihan dan kecapean, maka alternatifnya baca dua ayat nopo akhir Baqarah. Setelah jenengan baca, jenengan tidur, ternyata bangun ketika nopo? Ketika jam pinten? Ketika azan subuh. Berarti kan habis waktu tahajud. Dua ayat itu sudah mewakili tahajud panjenengan. Niki hasilnya tiang ngaji. Ayo. Kalau kita nggak ngaji kan nggak tahu apa. Nggih. Nggih. Karena barokah ngaji akhirnya kita tahu sifat Rahman Rahimi Allah Ta'ala itu ternyata begitu luas. Lah, kita tahu luasnya kalau kita mendekat Allah melalui nopo ngaji. Mudah-mudahan kita dikasih istiqamah oleh Allah. Sebelum saya lanjutkan, kula aturake sabdanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal alim wal abid fil jannah mi'atu darajah. Antara orang yang senang ngaji dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak diilmuni, kalau toh mereka kedua-duanya masuk surga, itu selisihnya 100 tingkatan. 100 pinten? Tingkatan. Wonten tiyang niki masyaallah nggadahi ilmu kathah. Nggak ada ilmu kata kan kedah nopo seneng ngaji, karena ilmu itu nggak bisa pak diwarisi, itu nggak bisa. Beda dengan harta. Kalau harta bisa diwarisi, bapaknya kaya, anaknya bisa kaya, tinggal nunggu kapan bapaknya mati. Bisa itu nih. Tapi kalau ilmu nggak bisa. Walaupun abahnya alim, walaupun abahnya kiai, bahkan abahnya pun wali, tidak bisa wali terus kemudian diturunkan atau ilmu kemudian ditransfer kados donasi teng pundi? Oh ngoten nggih. Mboten sengaja nih. Mboten saged niku. Kedah belajar. Ibnu Hajar umurnya 50 tahun mulai belajar dados ulama besar Pak. 50 tahun belajar. Nah, ini kalau aturake antara orang alim yang ngaji dengan orang abid ahli ibadah, senengane ibadah tapi mboten gada ilmu. Dua-duanya masuk surga, selisihnya berapa? 100 derajat. Ma baina kulli darajataini
napa khudrul jawadil mudammar sab'ina sana, antara satu derajat dengan derajat sebelumnya itu jarak perjalanan kuda yang kencang lajunya dengan perjalanan 70 tahun. Jangan pernah ngatos kuda niku nek kadung melaku bau anter niku sak jam begitu pundi. Tuban mengkiri Rebu pada Tuban apa itu Tuban itu. Ini ada kuda melaju 70 tahun. Terus kudanya dari Rasulullah al-mudammar al-jawad, itu kuda spesial yang memang khusus untuk balapan. Ini ada kuda 70 tahun lari kencang sampai mana? Itu baru antara satu derajat dengan derajat setelahnya. Bagaimana dengan 100 derajat? Semoga kita semuanya dikasih sama Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak mungkin bisa kita rawuh. Mungkin apa enggak? Tapi ini semuanya atas izin Allah, kembali kepada Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi ilmu kita, amin. Pun ada dua pendapat oleh Imam Nawawi. Ini kualitas Imam Nawawi. Okay. Kalau ada dua pendapat itu bisa dikumpulkan. Kalau ada dua pendapat kok bisa dikumpulkan? Dikumpulkan. Berarti kalau dikumpulkan bagaimana? Kalau orang yang membaca dua ayat sebelum dua ayat akhir Al-Baqarah berarti dapat dua-duanya. Dapat penjagaan dari bala dan musibah di malam itu, juga bisa mengganti daripada tahajud yang kita tinggalkan. Semoga bisa diamalkan, amin ya rabbal alamin. Pun ini kalau kinten satu hadis sudah bisa membuat motivasi kita untuk mengagungkan dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Karena penting tahlilan itu penting, istighatsahan penting, malih niku sedanten sarana-sarana untuk mendapatkan yang namanya keberkahan dalam hidup kita. Pun terus malih bagi orang yang baca di dalam rumah, ketika jenengan di dalam rumah baca, kapan? Sebelum tidur atau kapan saja? Niki wonten riwayat dari sahabat Nu'man bin Bashir, dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kula artosake, Allah telah menulis kitab sebelum langit dan bumi diciptakan selisih 2000 tahun. 2000 tahun. Dan Allah Ta'ala menurunkan dua ayat sebagai pungkasan surat Al-Baqarah. Ayat Amanar Rasul. Jadi Amanar Rasul itu diciptakan oleh Allah, ditulis oleh Allah Ta'ala teng Lauhil Mahfuz itu sebelum langit dan bumi diciptakan selisih berapa? 2000 tahun. Saking agungnya ini ayat. Terus apa fungsinya? Fala yuqra'ani fi darin fayaqrabaha syaitan. Setiap orang membacanya di dalam rumah, maka syaitan tidak mungkin bisa masuk. Dari kemarin kula aturake setan, karena niki memang musuh bebuyutan. Tetes nggarai keluarga mboten barokah niku nggih dari pola napa? La uwiyannahum. Aku akan menjatuhkan Bani Adam, tak goda sampai kemana dia. Mimbaini aidihim, dari arah depan nggak bisa. Wa min khalfihim, dari arah belakang nggak bisa. Wa an aymanihim, dari arah apa? Kanan. Wa an syama'ilihim, dari arah apa? Kiri. Nah, setan itu memang makhluk atas izin Allah Ta'ala nggadai tugas menggoda Bani Adam. Allah punya resep, Allah nggadai resep. Kalau kita mau nuruti Allah,
taat kepada Allah Ta'ala, maka syaitan makhluk seperti kita akan mudah kita kalahkan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Nah, cara untuk melemahkan ngaji. Cara untuk melemahkan apa? Ngaji. Kalau kita sudah ngaji tahu ilmunya, maka alternatifnya tadi, setiap kali kita masuk rumah jangan lupa ayat nopo kursi. Ketika di dalam rumah tolong bacakan 2 ayat nopo niki akhir daripada Al-Baqarah, insyaallah syaitan tidak akan bisa nopo masuk. Loh Ustadz, sudah baca bolak-balik kok isek merasa nopo kurang harmonis, kok berarti DE nopo syaitannya gak melebu, ternyata orangnya. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa, tidak. Janjinya Allah Ta'ala pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tinggal kita kurang yakin dan istiqamah. Tidak ada istilahnya janjinya Allah Ta'ala itu menyanyiakan hambanya. Tidak mungkin, itu bukan sifatnya Allah. Allah Ta'ala itu Karim, Rahim, Rahman. Kalau sudah janji pasti akan apa? Dipenuhi. Wong ingkar janji itu hukumi dosa, termasuk ayatnya orang munafik. Masa Allah Ta'ala mau mengingkari janji? Dan terus bagaimana Ustadz? Saya sudah bolak-balik, mungkin kurang ditata niatnya, atau mungkin kurang keikhlasannya, atau mungkin kurang diistiqomahkannya. Jangan menyalahkan Quran. Quran nggak mungkin salah, cuma salahkanlah diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Naam. Nun, bisa dilanjut? Lanjut nggih. Nggih. Ditelasake kopi ini. Sampun telas nggih. Sekedap nggih. Masuk pembahasan selanjutnya nggih menika surat Al-Ikhlas. Nggih pembahasannya panjang. Kalau panjang nggih. Karena saya rontok tuh kan mungkin kan rontok kotong perutnya lah, mungkin nyantapi gule rontok enak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Okay. Masya Allah. Okay. Masya Allah, ketua tabligh akbar, masya Allah. Okay. Surat Al-Ikhlas, monggo diperhatiake. Ini adalah satu di antara beberapa surat yang memiliki keutamaan dan kelebihan. Semua surat punya kelebihan tersendiri, tapi surat Al-Ikhlas niki unik. Uniknya bagaimana? Karena merangkum daripada sepertiga inti Al-Quran. Al-Quran itu kan isinya 3 borawo. 1 hukum, hukum, amar perintah, nahi hukum. Yang kedua cerita, hikayat orang-orang soleh atau orang-orang dolim. Yang ketiga tentang keesaan Allah, tauhid. Nah, tauhid ini dirangkum di dalam surat Al-Ikhlas. Kita baca bareng-bareng. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suatu ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Sahabat kumpul. Tuh. Kenapa kok disuruh kumpul? Rasul mau menyampaikan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran ini kata. Wah, semangat para sahabat berkumpul semuanya. Rasul datang lalu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah kundur. Para sahabat jari sepertiga kok cuma Al-Ikhlas. Sepertiga ini kan 10 juzuk. Tapi Kanjeng Nabi cuma maos nopo Al-Ikhlas. Nabi kundur, keluar dari majelis, para sahabat satu sama lain sedang ngobrol. Kok katanya sepertiga? Ternyata cuma Al-Ikhlas. Datang lagi Kanjeng Nabi. Kata Nabi, surat Al-Ikhlas kalau kau baca senilai sepertiga Al-Quran. Bagi jenengan kali kula sing gadai kesibukan, kadang-kadang mau baca
baca kitab, baca Quran, megang kadang-kadang apa? Perlu waktu. Loh, sampai tenggene aplikasi, tenggene HP ini gue masih download tok, buka kapan wallahu alam. Kita apa nggih? Lagi. Sing ditelok niku dana masuk berapa kan mata? La ilaha illallah gitu. Padahal sudah di-download. Sudah di-download nih, kadang-kadang buka kapan? Jangan diaturi Fatihah, diaturi ayat kursi ini gitu, diaturi dua ayat akhir Baqarah, diaturi surat Al-Fatihah 3 kali khatam Quran. 3 kali pinten? Khatam Al-Quran 3 kali bagi yang baca dinilai khatam Al-Quran pun. Lanjutnya, monggo supados jenengan semangat kula wacaake. Barang siapa yang mendatangi rumahnya, udah balik rumah lagi, masuk ke dalam rumah lalu membaca Qul huwallahu ahad, berarti dia seperti membaca berapa? Sepertiga kalau sekali. Kalau orangnya membaca 2 kali berarti berapa? 2/3, berarti berapa juzuk? 20 juzuk. Kalau membaca 3 berarti berapa? Ya, dawai Rasulullah riwayat Abi Hurairah, faka'annama qara'a jami'a ma unzil, berarti dia sudah senilai membaca Al-Quran komplit. Cuma belum sakit tidak melkhataman loh nggih. Kalau yang mau take, awas. Niki sudah kirim doa banyak garap Qul huwallahu ahad. Kalau senilai napa niku ganjarane nggih. Senilai ganjarane nggih. Tapi kalau istilah khataman mulai dari napa? Al-Fatihah sampai napa? An-Nas, ya punya nilai tersendiri, tapi bagi orang yang seandainya ingin mengamalkan, tidak mengurangi sedikit pun pahalanya, thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran pun mudah-mudahan diamalkan. Terus wonten dengan riwayat sahabat Anas, kalau sekali diwaos maka keberkahan untuknya yang masuk. Kalau 2 kali diwaos, barokah untuknya dan untuk keluarganya. Kalau 3 kali diwaos, untuknya keluargane sak tonggo-tonggone. Loh, ya napa jenengan? Maka beruntung nek nggadahi tonggo tiyang ngalim. Beruntung nek jenengan nggadahi tonggo senengane ngaji. Nguntungke. Tapi nek nggadahi tonggo sing napa? Mboten kula lanjutake bayang. Loh, setiap orang masuk ke dalam rumahnya ini sebab ngaji, diamalkan sekali, 2 kali, 3 kali, barokahnya untuk yang dia masuk, keluarganya dan apa? Dawai Kanjeng Rasul, wa ahli baitihi wa jiranihi. Kan jenengan nek ngertos tawasul kiai Rafiq ini selalu digawa sedanten. Sak kampung digawa napa? Nek tawas didongake napa? Sedanten supados angsal barokahe napa? Barokahe wawasan napa Al-Fatihah napa wawasan napa dzikirun. Pernah kula aturake cuma pun lami. Naminipun sahabat Muawiyah bin Muawiyah. Teng syarah niki dikutip. Nggih, pun kula tutup nggih. Pun cekap. Gurine mengke sadep. Sahabat Muawiyah bin Muahniyah niki meninggal dunia dilayat oleh malaikat Jibril dan 70 saf malaikat. Nah, setunggal malaikat itu sudah teratasi para sing nyolati malaikat, sing nyolati tiang alim mawon jenazah, masya Allah. Wis gak usah nunggu alim, 40 orang itu sudah napa? Masya Allah, gak usah 40, yang penting 3 saf, datang 6 orang dibagi 2 sudah aman. Apalagi yang nyolati sinten? Malaikat Jibril ditambahi 70 saf. Datang di mana? Di perang Tabuk. Kenapa kok datang di perang Tabuk sedangkan Muawiyah bin Muawiyah wafatnya di kota Madinah? Sebab di Tabuk ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril ngaturi, ya Rasulullah,
kami datang dengan 70 sof ke Tabuk. Nabi matur, ada urusan apa wahai Jibril? Ngelayat jenazah ya Rasulullah. Kata Rasul, pasukan kami ini oke-oke aja, sehat walafiat. Kamu melayat siapa? Muawiyah bin Muawiyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal di Madinah. Terus monggo ya Rasulullah, sholat. Rasul matur, Jibril maaf, saya di Tabuk. Tabuk dengan Madinah itu jaraknya sekian kilo. Malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, jenazahnya saya angkat. Sisi riwayat, semua pepohonan-pepohonan yang menjadi penghalang itu ditutupi kali sayap malaikat Jibril, jadi kelihatan dari Tabuk jenazahnya Muawiyah. Sing dados tanya jawab memiliki pertanyaan, kok sampai malaikat Jibril rawuh diikuti 70 malaikat, kemudian dimuliakan segitu mulia sampai Kanjeng Nabi di Tabuk itu sakit nyolati. Apa alasannya dan apa penyebabnya? Kanjeng Nabi matur, setelah selesai sholat, Kanjeng Nabi matur, wahai Jibril, kok mulia banget sahabatku Muawiyah bin Muawiyah, apa yang diamalkan? Kinten-kinten jenengan sedherenge kula terangake ngamalane napa? Nek delok materi ini Al-Ikhlas iki. Nice. Kata malaikat Jibril, kualitas sahabat Muawiyah, berdiri yang dibaca ikhlas, duduk yang dibaca ikhlas, berjalan al-ikhlas, dalam kendaraan surat al, saking senengnya surat al-ikhlas, dimuliakan oleh Allah. Bayangin para kalau 3 kali hatam Quran, lah kalau 6, 9, 12 tinggal mengalihkan sampai pun niki kalau tutup terakhir nih saya itu sampai ponten salah satu imam di zaman Nabi dados imam di Masjid Kuba, ngetos Masjid Kuba di kota pundi? Madinah. Niku wonten imam modale cuma al-ikhlas, mantun Fatihah maos al-ikhlas, besoknya lagi Fatihah al-ikhlas. Nggih, napa? Surat al-ikhlas selalu yang dibaca al-ikhlas, al-ikhlas, al-ikhlas. Jamaah bosen. Iki ana wong kok modele cuma al-ikhlas mawon. Akhirnya disowankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami punya imam di Masjid Kuba, tapi punya keunikan. Apa keunikannya? Modalnya cuma nopo al-ikhlas. Lihat nih, cara apa, memecahkan, cara menjawab Rasulullah atau cara ngasih solusi. Kata Rasulullah, panggilin orangnya, panggilin dia. Orangnya datang, ditanya, hei fulan, kenapa kamu kok cuma membaca al-ikhlas? Kan di dalam Al-Quran suratnya banyak. Jawabannya simpel, kula remen ya Rasulullah. Jawaban ngoten niku, saya napa saya? Kula remen ya Rasulullah. Kenapa kamu cinta? Li'anna fiha sifatur rahman. Karena di dalam al-ikhlas itu ada sifat-sifatnya Allah. Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Monggo dicek jenengan nggadahi keremenan apa? Pun masuk umur lho Pak, kula tangleti isih remen game. Ya mbok. Isih masih hura-hura ya wallahu a'lam. Maka monggo ikuti supaya jenengan kecantol keremenane. Lho nggih. Dawe Rasulullah tenggene kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali, kalau ada orang umur 40 kok keburukannya lebih banyak kebaikannya, alamat napa?
Napa alamat niku, Pak? Panjenengan terus sakit piyambak. Lah, 40 kira-kira masih berapa toh? Ya antara 20 tahun 60 atau 30 tahun. Berarti kan yang sudah berlalu lebih banyak. Itu kalau sampai 60. Manjawazal arba'in walam tablaq hasanatuhu sayyi'atuh falyatajahhaz ilan nar. Kalau ada orang sudah sampai 40 dilihat, oh dosane masih banyak, maksiat wis napa ala monggo cepet-cepet dikotohi, cepet-cepet napa di napa perhatiake. Hai kejar niki surat napa Al-Ikhlas, surat-surat napa yang pendek, perbanyak untuk amal, perbanyak untuk majelis taklim yang senilai 1000 rakaat, senilai ini supaya napa untuk mengkodoi kekurangan. Pun kula lanjut lagi. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, ini uhibbuha, aku sangat cinta li anna fiyya sifatur rahman. Rasulullah menjawab, inna hubbaka iyyah adkhalakal jannah. Kamu masuk surga nanti sebab kecintaanmu dengan surat Al-Ikhlas. Kalau satu surat saja bisa membuat orang masuk surga, bagaimana dengan 2, 3, 4, bagaimana dengan Quran secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, dan insya Allah jenengan dikasih sehat walafiat, umur yang panjang, yang selalu bisa dikasih kemudahan luang waktu untuk bisa hadir di majelis taklim. Sebelum doa Yai Hasan, kula aturi besok jadwal kemana? Babus Salam. Mantun niki biasanya langsung ke Babus Salam. Mudah-mudahan jenengan angsal wekdal dan insya Allah gabung bersama-sama. Dari malam ini kita niati supados dari malam ini kita sudah mendapatkan pahala ganjaran 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma ahata bihi 'ilmuk wa jara bihi qalbuk wa nafadha bihi hukmuk. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi 'ilmillah salatan daimatan fi dawami mulkillah. Allahumma la tusallit alaina syaitanan marida wala insanan hasuda wa a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik bijahi khatim anbiya'ika wa rusulik sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karram. Allahumma ja'alna fi hifdhika wa 'iyadhika wa 'ibadika wa 'iyalika wa jiwarika wa akhika wa amanatika wa hizbika wa hirzika wa kanafika wa satrika wa lutfika min kulli syaitanin wa sultanin wa insin wa jannin wa baghin wa hasidin wa sab'in wa hayatin wa qurab. Hasbuna rabbu minal marbubin, hasbuna al-khaliqu minal makhluqin, hasbuna al-raziqu minal marzuqin, hasbuna al-satiru minal masturin, hasbuna al-nasiru minal mansurin, hasbuna al-qahiru minal maqhurin, hasbuna alladhi huwa hasbuna, hasbuna man lam yazal hasbuna, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu min jami'il khalqih. Allahumma bihaqqil arshi wa kursihi wan nuril ladzi anzalta wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma anzaltahu alaihi ikfina fi yaumina hadha syarra man la qudrata lana alaihi wa a'inna ala man la taqata lana bih wa hannin alaina qalba man ahwajtana ilaih wa sakhir lana qalba man nadhur ilaina wa nadhurna ilaih. Hasbunallahu alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim.
بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا طارا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih.